Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini, Senin 6 Maret 2023, didasari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Renungan hari ini diberi judul Rumah Doa Segala Bangsa. Berpikir dan mengimani Allah sebagai pencipta semua bangsa dan umat manusia tidak serta-merta membuat orang beragama mau dan mampu bersikap menerima semua orang yang berbeda agama untuk masuk dan berdoa di rumah ibadah agamanya. Rumah ibadah umumnya dipahami sebagai wilayah suci yang hanya boleh dimasuki dan disinggahi umat seagama saja untuk beribadah. Gedung gereja untuk orang Kristen, masjid untuk orang Islam, dan seterusnya. Jika ada orang yang tidak seagama dengan kita lalu masuk ke rumah ibadah kita dan berdoa menurut keyakinan imannya, maka hal itu dianggap dapat menodai kesucian rumah ibadah. Berelasi dengan Tuhan di dalam kasih dan kesetiaan tidak otomatis membuat orang juga berelasi dengan sesama manusia yang berbeda dalam kasih dan kesetiaan. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, ada persaingan di antara umat beragama yang berbeda, bahkan juga yang seagama, untuk lebih unggul dan menjadi yang paling unggul daripada yang lain. Terasa ironis memang, orang beragama menjadikan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan sebagai ajang persaingan untuk menunjukkan kami paling benar dan paling layak. Yesus di hadapan orang banyak yang ada di halaman bait Allah ketika itu mengajar dan mengingatkan satu hal teramat penting tentang keberadaan bait Allah di Yerusalem. Yesus menegaskan bait Allah sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Pada halaman bait Allah, kaum perempuan Yahudi dan orang asing yang bukan orang Yahudi boleh masuk untuk berdoa dan mendengar pengajaran tentang Allah yang disaksikan dalam Taurat dan kitab nabi-nabi. Yesus mengutip bagian akhir Yesaya pasal 56 ayat 7. Allah memperhatikan dan menunjukkan kasih-Nya juga kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya bagi bangsa Israel. Sayangnya, pada masa itu, halaman bait Allah dijadikan tempat berjualan untuk keuntungan ekonomi penguasa bait Allah, yakni para anggota Mahkamah Agama Yahudi. Orang-orang asing yang ingin berdoa atau mendengar pengajaran terganggu dan tersingkirkan. Yesus marah karena hal itu dan mengusir para pedagang yang ada di situ. Sikap Yesus tersebut ditegaskannya lagi manakala bait Allah sejati, yakni dirinya sendiri tergantung di kayu salib, menyatakan kasih Allah yang penuh dan pengampunan yang teguh bagi semua orang berdosa, bagi saya dan saudara, bagi semua orang dari semua bangsa. Di dalam kasih-Nya, semua orang boleh berdoa dan tinggal untuk menikmati hadirat-Nya, damai dan tentram. Pokok doa hari ini, berdoalah bagi kerukunan hidup antar umat beragama. Doakanlah para rohaniwan agar dapat memperlengkapi umat beragama untuk saling bekerja sama, membangun kehidup damai dan harmonis. Berdoalah agar radikalisme agama semakin berkurang, bahkan hilang. Kiranya kita semua selalu dinaungi berkat Allah Maha Kasih,
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.